Om Swastiastu, selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Kali ini saya akan membahas tentang syarat sahnya suatu pawiwahan menurut agama Hindu. Pawiwahan adalah satu prosesi yang sangat sakral atau di dalam pelaksanaan yatnya ini termasuk dalam rangkaian manusia yatnya. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga disebut dengan wiwaha samskara. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang sedang mencari tahu persiapan tentang pelaksanaan upacara perkawinan yang akan dilakukan, mari simak video ini. Sebagai perenungan di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 37 Mantra 7 menjelaskan Brajawantu anamiwa anagasa. Terjemahannya, ya Sang Hyang Surya, semoga kami memiliki anak, cucu, dan bebaskan dari penyakit dan dosa. Wiwaha adalah samskara dan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan hukum dharma atau hukum agama. Menurut ajaran agama Hindu, sah atau tidak satu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidaknya persyaratan yang ada dalam ajaran agama Hindu. Satu perkawinan dianggap sah menurut agama Hindu bila dalam kriteria sebagai berikut. Pertama, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu. Yang kedua, untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau rohaniwan dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, satu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama Hindu. Keempat, berdasarkan tradisi yang telah berlaku, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara biekala atau upacara mebiekaona sebagai rangkaian upacara wiwaha. Demikian juga untuk umat Hindu yang berada di luar Bali. Sahnya satu perkawinan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan adat dan tradisi setempat. Kelima, calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Ya, harus tegas ini. Jadi pernikahan atau perkawinan. Ya, kita dalam pembahasan ini fokus dan sepakat bahwa prosesi perkawinan.
6. Tidak ada kelainan seperti tidak banci, ya, kuming atau kedi, tidak pernah haid, tidak sakit mental atau ingatan, serta sehat jasmani dan rohani. Ketujuh, calon mempelai cukup umur. Nah, ini cukup umur ini juga agak ambigu ya. Jadi kalau yang saya bisa maknai, cukup umur ini adalah kesiapan dari masing-masing kedua mempelai. Calon yang ke-8, calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau sepindah, ya, atau dari keluarga ibu, gitu ya. Walaupun saudara dari ibu, tetap kalau bisa dihindari. Apabila salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perkawinan dikatakan tidak sah atau gagal. Selain itu, untuk legalitas perkawinan berdasarkan hukum nasional, juga tidak kalah pentingnya agar perkawinan tersebut menjadi legal, sah, dan kukuh, maka dibuatkan akte perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, orang yang berwenang mengawinkan adalah orang yang mempunyai status kependetaan, ya, seperti tadi di syarat perkawinan itu harus dilaksanakan oleh pendeta, pinandita, pandita maupun rohaniawan. Ya, dengan mempunyai status sebagai loka palasraya. Nah, demikian juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 bab 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yang bersangkutan. Kedua, suami atau istri. 3, pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 4, pejabat yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum yang secara langsung berhadapan dengan proses perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus. Setelah persyaratan perkawinan yang disyaratkan tadi terpenuhi oleh pasangan, ya, menurut agama Hindu, lalu selanjutnya kewajiban apa yang mesti dilaksanakan oleh kedua mempelai? Ya, kewajiban yang harus dilakukan adalah harus saling memberikan support terhadap persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum hari raya, sebelum hari perkawinan dilaksanakan. Jadi persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan oleh kedua mempelai tentunya dikonsultasikan melalui lembaga keagamaan, keluarga, dan orang yang sudah melaksanakan perkawinan. Itulah beberapa pembahasan terkait sahnya perkawinan dalam agama Hindu. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.